Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan juga teman-teman yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam acara Imam Mengajar. Pada episode kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang sebuah tema yang berjudul Mistagogi Perayaan untuk Sakramen Pembaptisan. Yang pertama, kenapa ada tanda salib dalam perayaan pembaptisan? Tanda salib menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1235 menjelaskan di situ bahwa tanda salib pada awal perayaan menyatakan Kristus mengukir tandanya pada orang yang akan bergabung dengannya. Maka melalui tanda salib kita digabungkan bersama dengan Kristus yang telah memberi keselamatan kepada diri kita manusia. Yang kedua, selain ada tanda salib, coba diingat pasti akan ada pewartaan sabda Allah. Nah, apa arti makna pewartaan sabda Allah dalam ritus pembaptisan? Pewartaan sabda Allah itu menerangi penerima baptis dan jemaat oleh kebenaran yang diwahyukan tentunya oleh Allah sendiri dan memancing jawaban iman dari si penerima baptisan. Seperti yang disampaikan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1236 bahwa karena pembaptisan merupakan sebuah sakramen iman, maka perlu adanya pewahyuan sabda Allah. Pewartaan sabda Allah diperlukan karena yang namanya pembaptisan itu membutuhkan tanggapan iman. Nah, orang bisa menanggapi iman kalau dia mendapatkan pewartaan sabda Allah, yaitu Allah yang mewahyukan diri dalam sabdanya, supaya iman kita juga bisa menjadi semakin kuat dan jelas. Yang ketiga, tentu ada juga air baptis ya. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1238, di sana dijelaskan bahwa melalui air itu gereja berdoa kepada Allah supaya kekuatan Roh Kudus turun ke atas air ini melalui putranya sehingga semua orang yang menerima pembaptisan dalamnya dilahirkan dari air dan roh. Itu merupakan sebuah pengalaman iman yang akan diterima oleh para baptisan. Yang keempat, setelah menerima air baptis, lalu orang diurapi dengan minyak krisma yang kudus. Apa artinya minyak krisma itu? Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1241 dijelaskan bahwa orang yang menerima pengurapan minyak krisma itu artinya diurapi oleh Roh Kudus, digabungkan sebagai anggota dalam Kristus yang telah diurapi menjadi imam, nabi, dan raja. Yang kelima, setelah diolesi dengan minyak krisma, lalu penerima baptis biasanya juga diberi kain putih. Apa artinya kain putih? Kain putih berarti bahwa orang yang telah dibaptis mengenakan Kristus. Jadi busananya bukan busana duniawi saja, ada busana rohani yang dikenakan kepadanya, sehingga ketika dia membawakan diri, maka Kristus pula yang tertampilkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Itu seperti yang dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1242. Disimak ya. Yang keenam, bukan hanya kain putih saja. Ketika sudah diberi kain putih sebagai busana Kristus, orang yang menerima baptisan juga menerima lilin baptis. Yang berarti Kristus telah hadir di dalam diri-diri orang itu yang dibaptis untuk mengajak orang yang dibaptis mewartakan Tuhan, membawa terang kepada sesamanya. Maka kalau kita sudah dibaptis, menerima lilin baptis, kita juga dipanggil untuk menjadi terang bagi sesama kita. Yang ketujuh, ada penerimaan komuni kudus. Nah, di
Katekismus Gereja Katolik nomor 1244, di sana dikatakan bahwa untuk gereja Latin, kita, Gereja Katolik Roma, itu mengkhususkan langkah penerimaan komuni kudus bagi mereka yang telah mencapai usia memadai untuk berpikir, tetapi menyatakan hubungan pembaptisan dengan Ekaristi juga dengan cara, kalau anak-anak itu dibawa ke altar ketika doa Bapa Kami. Hal ini membedakan dengan ritus timur. Pada gereja ritus timur atau gereja timur, orang yang dibaptis, mau dari anak-anak sampai dewasa, diperkenankan menerima tubuh Kristus atau menerima komuni kudus pertama. Dan yang terakhir, di dalam setiap perayaan juga ada yang namanya berkat mulia. Berkat ini diberikan oleh imam atau yang memberikan baptisan sebagai tanda bahwa upacara pembaptisan itu berakhir. Artinya umat diutus untuk mewartakan kabar gembira Tuhan kepada sesama. Karena melalui pembaptisan kita menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa warta gembira kepada sesama. Dan berkat itu menandakan bahwa perayaan sudah berakhir dan umat diajak untuk keluar gereja mewartakan kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, itulah tadi sekelumit pengajaran tentang mistagogi perayaan pembaptisan. Semoga hal ini berguna bagi teman-teman, Bapak Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada, sehingga bisa lebih kembali lagi mengingatkan tentang pentingnya tanda-tanda dalam perayaan sakramen pembaptisan. Tetap semangat, tetap jadi Katolik yang hebat, kuat, beriman tangguh, dan mendalam. Terima kasih, berkah dalam.